Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan melanjutkan membahas Senseiya Chaos Chapter bab 4. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Menurut Abel, ia merasa sudah waktunya ayah dari para dewa, Zeus, menghilang. Mendengar hal tersebut, Athena merasa kaget seolah tak percaya. Bagi Zeus yang telah membangkitkan kemauan besar, dunia terlalu kecil untuk menampung kosmonya yang sangat besar. Zeus harus naik ke alam eksistensi yang lebih tinggi untuk menahan sifat kedewaannya. Dia harus naik ke dunia Hyper Eldorado, tempat yang sempurna untuknya seperti yang dilakukan Kronos. Untuk menyesuaikan kosmonya di dunia sebenarnya merusak hidupnya sendiri. Tapi begitu dia naik ke Eldorado, dia tidak bisa lagi mengganggu urusan di dunia. Dan dengan hilangnya dewa utama dari dunia kosmo, para dewa kekacauan pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Itu sebabnya dia memilih untuk mempercepat penghancuran era Neogenesis. Oleh karena itu, Zeus tidak langsung naik ke Eldorado dan menggunakan seluruh kekuatan terakhirnya untuk tugas terakhir sebagai dewa utama. Hal tersebut sebagai bukti cinta sejatinya untuk dunia. Di tempat Zeus, Orgus menghina Zeus karena menurutnya Kosmo Zeus bahkan tidak setingkat dengan pasukan miliknya. Menurutnya, dengan hilangnya dewa utama Kosmo, pasukan dewa Kosmo sudah tidak memiliki kesempatan untuk menang. Orgus mengakui Zeus berada di level yang sama dengan raja mereka, Amadeus. Tetapi kini Orgus melihat Kosmo Zeus sudah melemah. Ia lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Zeus karena Orgus akan merobek tubuh Zeus dengan pusaran kegelapan dan menjadikannya debu. Kemudian Orgus melancarkan serangan Black Hole Golan. Namun sayangnya Zeus mampu menangkis serangan Orgus. Menurut Zeus, alasan kenapa Orgus tidak bisa merasakan kosmonya karena tubuh, jiwa, dan sifat ilahi Zeus telah dipindahkan ke dunia lain yang bukan milik Orgus. Pasukan Orgus bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut Zeus, apalagi ingin membunuhnya. Zeus yang ada di hadapan Orgus hanyalah sisa-sisa kosmo Zeus. Tiba-tiba partikel cahaya berwarna pelangi menyelimuti Orgus. Menurut Zeus, dengan Orgus sembarangan masuk ke tempat Zeus, Orgus hanya menggali kuburannya sendiri. Tubuhnya dan pasukannya akan dibersihkan oleh aliran cahaya suci. Orgus tidak menyadari bahwa tempat Zeus berlindung tidak pernah ditunjukkan untuk disembunyikan dari siapapun. Tetapi langkah pertama untuk naik ke negeri emas di dunia lain untuk membuka pintu ke Eldorado. Ia harus jauh dari siapapun. Sekarang Zeus akan membuka jembatan yang ia buat dengan kosmonya menuju Eldorado, dengan Zeus sebagai penghubungnya. Kemudian partikel pelangi akan mengalir dari udara tanah suci. Zeus lalu bertanya apakah Orgus memiliki sifat ilahi yang dapat naik ke Eldorado. Namun sepertinya tidak. Sayangnya salah satu dari ke-12 dewa kekacauan akan menghilang. Setidaknya Zeus akan mengantarkan Orgus ke dalam kematian dengan kosmo terakhir yang tersisa. Karena sepertinya Eldorado tidak mengizinkan Orgus dan pasukannya masuk. God and Artimation kemudian melahap Orgus. Zeus selalu bergumam, Armageddon yang ditakdirkan ada pada dewa kosmo. Ia tidak bisa goyah sekarang. Zeus mengucapkan selamat tinggal kepada Athena anaknya. Meskipun tubuhnya akan menghilang, ia tetap tenang karena sekarang para dewa kosmo yang paling kuat telah bangkit untuk menghadapi dewa kekacauan. Zeus tersenyum karena ia berhasil mengagalkan sebagian rencana Amadeus. Kemudian Zeus pun pergi menuju dunia Hyper negeri emas Eldorado di Windaria. Amadeus merasa senang karena satu-satunya pria yang ia takuti di alam semesta yang besar ini telah pergi. Ia lalu memanggil Mephis dan Aries untuk menyampaikan pesan kepada semua pasukan kekacauan bahwa 12 dewa kekacauan agar membentuk susunan pertempuran Hexa untuk menyambut pasukan kosmo. Sekarang karena pasukan kosmo telah kehilangan dewa utama mereka Zeus. Sekarang saatnya pasukan kekacauan harus menyelesaikan pertempuran ini sekali untuk selamanya. Karena pasukan kosmo telah bersiap dan akan segera menyerang. Menurut Amadeus, untuk mengikuti prinsip alam semesta, dunia kosmo harus disingkirkan dan dunia baru akan terlahir kembali dalam kekacauan. Pasukan kekacauan akan menyambut upacara sakral Ragnarok untuk melakukan revolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan Amadeus sebagai satu-satunya penguasa, para dewa di surga tiba-tiba menangis begitu saja. Hal tersebut karena dunia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tak tergantikan. Athena sebenarnya tidak ingin melibatkan lagi Seiya dalam pertarungan ini, karena ini adalah pertempuran para dewa yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Bahkan untuk seorang Sen, Seiya dan Shiryu masihlah manusia. Dalam diri Athena, ia ingin Seiya melupakan pertarungan ini dan menjalani kehidupan normal. Akan tetapi, takdir telah memilih Seiya sebagai salah satu dewa untuk berperang dalam perang suci ini.
Meskipun ia hanyalah manusia, apapun yang terjadi, ia akan menyelesaikan perang ini. Karena jika pasukan kekacauan berhasil menguasai alam semesta, semua kehidupan akan berubah menjadi ketiadaan. Meskipun Seiya dan Shiryu mengenakan Kamui, mereka tetaplah Sen Athena yang bertarung di sampingnya. Mendengar hal tersebut, Athena menjadi lebih tenang dan bisa pergi bertarung tanpa penyesalan. Hephaistos selalu menimpali bahwa Tuan Zeus telah membawa pahlawan hebat untuk pasukan surga. Untuk membangkitkan 12 Kamui sepenuhnya, Hephaistos menggunakan darahnya sendiri menggunakan perlindungan kekuatan dewa. Walaupun Hephaistos adalah pencipta Kamui, darah dari satu dewa tidak akan mampu membangkitkan begitu banyak Kamui secepat ini. Tuan Zeus pun menggunakan kekuatan terakhirnya dan darahnya sendiri untuk memberikan Kamui kepada Pegasus dan para Sen lainnya. Sejak zaman mitos, Hephaistos telah menunggu hari ini datang. Misi yang diberikan Zeus padanya telah ia selesaikan. Melihat Kamui dan prajurit surga telah dibangkitkan memakainya, Hephaistos merasa tenang dan akan pergi mengikuti Zeus. Hephaistos merasa menyesal karena tidak dapat membantu Athena dan Abel untuk melawan pasukan kekacauan. Ia lalu meminta izin untuk memasuki rumah para dewa legendaris El Dorado. Hephaistos percaya bahwa Abel bisa melakukan pertarungan dengan baik. Abel mengerti karena Hephaistos telah bekerja keras untuk waktu yang lama. Sisanya akan diserahkan kepada Abel dan Athena untuk diurus. Abel lalu mempersilahkan Hephaistos untuk pergi tanpa khawatir. Menurut Hephaistos, dari negeri emas yang jauh, Zeus dan dewa leluhur lainnya akan berdoa untuk Abel dan yang lainnya untuk pertarungan dan kemenangan dewa Kosmo. Kemudian Hephaistos pun menghilang. Poseidon dan Hades selalu pergi memasuki wilayah musuh lebih awal. Athena sedikit khawatir karena ayahnya Zeus dan Hephaistos telah meninggalkan mereka. Kini giliran Athena yang berjuang untuk bagian mereka juga, untuk melindungi dunia dan semua kehidupan.